selamat pagi. Apakah kamu sudah siap belajar? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, bimbinglah dan sertailah kami sepanjang pembelajaran ini. Berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 10 dengan tema susah atau senang tetap melayani. Bacaan Alkitab kita terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Nah, anak-anak, bacalah 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Kalian dapat membacanya di rumah ya. Nah, anak-anak, bayangkanlah ada 2 orang yang bersahabat. Mereka saling menguatkan dan menolong satu sama lain. Yang satu memberi saran kepada yang lain dan sebaliknya. Nah, anak-anak, teks Alkitab yang kamu baca ini adalah tulisan Paulus yang disampaikan kepada Timotius, seorang pemimpin jemaat yang usianya masih muda. Paulus dan Timotius tidak selalu bersama ketika bertugas, memimpin dan melayani jemaat. Mereka berada di tempat yang berbeda, namun mereka tetap berkomunikasi dengan surat pada zaman itu. Nah, anak-anak, pada masa itu ada ajaran-ajaran yang tidak benar dan disebarkan oleh orang-orang yang jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak macam tipe orang. Ada yang mau mendengar nasihat yang baik, tetapi ada juga yang tidak mau mendengar. Ada orang yang peduli, tetapi ada juga orang yang tidak peduli, egois, cuek, dan mau menang sendiri. Pada waktu itu, keadaan makin parah. Orang-orang hidupnya justru makin buruk dan keras kepala, tidak mau mendengar dan memperhatikan diri sendiri, dan hanya memperhatikan diri sendiri. Mereka hanya suka mendengar apa yang menyenangkan telinganya. Kita harus akui. Kadang-kadang nasihat yang baik memang tidak selalu enak didengar. Oleh sebab itu, tidak semua orang mau mendengar nasihat, meskipun nasihat itu baik. Nah, anak-anak, pada waktu itu ada orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya sama sekali tidak Kristiani. Dari pakaiannya, orang tahu bahwa dia seorang Kristen, tetapi kata-kata dan perbuatannya sama sekali tidak sesuai dan malah memperburuk citra orang Kristen. Mereka tidak melakukan perbuatan yang benar dan baik, malah melakukan ketidakadilan. Nah, anak-anak, untuk mengatasi itulah Paulus memberi semangat kepada Timotius. Untuk terus melakukan pelayanan kepada orang banyak, jemaat, dan siapapun yang ada di sekitarnya.
Paulus mengingatkan Timotius untuk terus memberitakan firman Tuhan, entah waktunya tepat atau tidak. Timotius harus berani menegur orang yang berbuat salah agar tidak mengulanginya. Paulus meminta Timotius agar tetap bersabar melakukan pelayanan itu. Nah, anak-anak, tentu pekerjaan itu tidak mudah. Timotius harus menghadapi orang-orang yang sulit dan menyebalkan, atau mungkin malah mengancam kehidupannya. Suka atau tidak pada keadaan tersebut, Timotius harus terus melakukan tugasnya sebagai pemimpin jemaat yang melayani banyak orang. Kita tahu bahwa memimpin banyak orang tidak mudah. Banyak orang berarti juga banyak maunya, dan orang memimpin harus berhikmat serta bijaksana untuk menghadapinya. Nah, anak-anak, ada dua hal yang diminta Paulus dari Timotius dalam melakukan tugas pelayanan itu, yakni menguasai diri dan sabar menderita. Tentu saja, ini tidak mudah dan tidak menyenangkan. Bayangkanlah jika kamu menjadi Timotius, pasti rasanya tidak enak. Tetapi justru itulah yang menjadi tantangan menjadi pengikut Kristus. Kualitas diri yang baik dapat dilihat dari kemampuan kita tetap setia melakukan tugas dengan baik. Tantangan itu justru menjadi ujian untuk melihat seberapa kuat kita menghadapinya. Ini sama seperti kamu memasuki sebuah sekolah yang berkualitas, yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang menguji kualitasmu sebagai siswa. Setiap proses pembelajaran di dalamnya pada akhirnya akan menguji sejarah mana kualitas dirimu sebagai seorang siswa. Nah, anak-anak, melayani dalam susah dan senang. Apa itu melayani? Apakah kamu tahu? Secara literal, melayani dapat diartikan sebagai kegiatan membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Ini bukan pekerjaan yang gampang dilakukan, karena melayani juga berarti memberi diri menjadi terlihat lebih rendah dari yang dilayani. Akan tetapi, dalam kekristenan, melayani adalah sebuah tanggung jawab yang mulia, sebab Allah sudah lebih dahulu melakukannya, yakni dengan kehadiran Yesus yang melayani di antara para murid dan orang banyak pada zamannya. Dengan demikian, melayani dalam konsep kekristenan bukanlah pekerjaan rendah, melainkan sebuah karya yang baik dan mulia di hadapan Allah. Keadaan susah dan senang. Nah, anak-anak, melakukan perbuatan yang melayani dengan cara berkata-kata sopan dan melakukan perbuatan yang baik dan benar tidaklah mudah. Seperti pada masa Timotius, tidak semua orang mau mendengarkan nasihat, sekalipun nasihat itu baik dan berguna bagi dirinya. Biasanya, kita tidak mau lagi memberi nasihat kepada orang yang tidak mau mendengar. Kita berhenti dan tidak mau lagi mengingatkannya. Nah, anak-anak, kadang-kadang ada juga ancaman dari orang yang diberi nasihat atau peringatan. Itu sering terjadi di tengah masyarakat. Ada orang yang melanggar peraturan, lalu diingatkan oleh orang lain. Kemudian
ia marah. Ini sikap yang aneh, tetapi kita dijumpai di mana-mana. Di jalan, rumah, gereja, sekolah, dan hampir semua tempat. Memang tidak mudah melakukan perbuatan melayani banyak orang. Seringkali ketika orang berbuat onar, malah dinilai sedang mencari perhatian atau pujian. Oleh karena itu, orang lebih suka memilih diam daripada diejak karena berbuat benar. Nah, anak-anak, melayani memang memang harus dilakukan baik dalam keadaan senang maupun susah, seperti halnya kesetiaan si gadis pelayan toko pakaian saat melayani perempuan gelandangan yang masuk ke tokonya. Ia tidak mempermasalahkan keadaan perempuan gelandangan itu. Ia pun tetap setia melakukan tugasnya dengan baik, tanpa peduli apakah perempuan gelandangan itu akan membeli atau tidak. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melayani dengan menolong orang atau temanmu yang kesulitan belajar setelah sekian lama ia sakit? Mungkin ada teman yang mencemooh, tetapi kamu tetap mau menemaninya belajar karena ia telah tertinggal selama beberapa waktu. Itu adalah satu contoh yang baik dalam melayani orang lain. Pernahkah kamu menasehati teman yang selalu bermain dan tidak pernah mau mengerjakan tugas-tugas belajar dari sekolah? Tentu tidak mudah. Dapat saja kamu mengejek atau malah menjauhi kamu. Dapat saja dia mengejek atau malah menjauhi kamu. Namun, kamu harus melakukannya sebagai wujud pelayanan terhadap sesama manusia. Menasehati untuk hal yang baik tidaklah salah. Nah, anak-anak, yang kemudian menguasai diri dan bersabar. Tentu tidak mudah menjadi Timotius. Ia seorang muda di antara banyak orang tua saat itu. Tetapi ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin jemaat. Seorang pemimpin harus dapat menguasai dirinya dari emosi yang buruk. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan untuk bersabar. Tugas melayani, mengajar, menasehati, dan melakukan perbuatan benar haruslah dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Menguasai diri artinya memiliki kemampuan mengendalikan diri. Kita membutuhkan kemampuan bukan saja untuk melakukan sesuatu, tetapi juga untuk tidak melakukan sesuatu. Kita membutuhkan kemampuan untuk melakukan apa yang baik dan benar. Sebaliknya, kita juga membutuhkan kekuatan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Karena itu, seorang teolog atau orang yang ahli teologi bernama Reinhold Niebuhr pernah menulis sebuah doa demikian. Tuhan, berikanlah aku keheningan untuk menerima apa yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah apa yang harus kuubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Nah, anak-anak, doa itu mengandaikan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, kita membutuhkan pertolongan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus untuk melayani, melakukan perbuatan yang benar, dan juga menolak perbuatan yang buruk. Manusia tidak hanya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Manusia memiliki keterbatasan. Karena itu, ia membutuhkan pertolongan dari orang lain dan terutama dari Tuhan.
Doa itu mengajarkan kita untuk memohon hikmat Allah agar dapat membedakan mana yang dapat diubah dan tidak. Ia menguatkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, tetapi sekaligus kekuatan untuk mengubah apa yang dapat diubah. Nah, anak-anak, selanjutnya menghayati tugas melayani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah aku sebagai seorang anak atau siswa melayani dalam kehidupan sehari-hari? Pasti menjadi pertanyaan dalam pikiranmu. Itu memang harus menjadi pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu selalu diingatkan untuk mengambil peran melakukan pelayanan seperti yang Timotius lakukan. Tentu, kamu juga harus yakin bahwa saat melakukan pelayanan dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu tidak melakukannya seorang diri. Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya dan yang selalu berharap akan penyertaannya. Nah, anak-anak, apapun keadaannya, seorang pengikut Kristus harus tetap melakukan pelayanan dengan berbuat baik dan benar terhadap sesamanya, entah akan disukai atau tidak, dalam keadaan senang maupun susah. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar, meskipun untuk saat ini kita masih belajar dari rumah saja. Nah, tetapi Ibu berharap kalian selalu tetap semangat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan semesta alam yang selalu mengasihi kami, ajarlah kami anak-anak-Mu melakukan perbuatan yang baik dan benar di mana saja kami hadir, agar dengan demikian kami memberitakan kabar baik tentang Tuhan kepada sesama kami. Tolonglah kami melayani sesama dengan kemampuan yang kami miliki. Berilah kami kesabaran dan kebahagiaan dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.